wabarakatuh. Halo teman-teman Mubarak Science Institute. Video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tes karakteristik pribadi untuk soal nomor 81. Oke. Teman ya. Jadi dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, saya ditunjuk oleh atasan untuk mengikuti pendidikan dan latihan. Panitia penyelenggara mengatur kelompok kerja di antara para peserta dan peserta. Dan saya dikelompokkan dengan orang yang tidak saya kenal dan berbeda budaya dengan saya. Sikap saya adalah, gimana sikapnya? Jadi, teman-teman akan memperoleh poin 1 jika memilih opsi memprotes ketentuan yang dibuat oleh panitia dengan terus terang gitu. Nggak mau kalau nggak kenal, nggak mau kalau beda budaya dan seterusnya gitu ya. Atau akan mendapat poin 2 ketika mengusulkan pada panitia agar saya dikelompokkan dengan orang yang saya kenal saja gitu. Nah nanti belum tentu kan yang tidak kenal itu lebih buruk gitu ya. Akan mendapatkan poin 3 jika mengusulkan pada panitia agar saya dikelompokkan dengan orang yang sama budayanya saja dengan saya gitu. Padahal kan budaya lain belum tentu tidak lebih baik gitu ya. Kemudian ada yang memperoleh poin 4 jika menerima ketentuan yang telah dibuat meskipun saya merasa berat hati. Tapi kalau berat hati nggak ini ya, pelatihannya nggak maksimal. Jadi akan mendapatkan poin maksimal yaitu ketika menerima ketentuan yang dibuat panitia dan mulai berkenalan dengan rekan sekelompok. Nah bisa jadi teman-teman baru yang beda budaya dan berbagai macam karakter akan menambah ini ya, wawasan, terus menambah kenalan dan seterusnya. Oke, lanjut ke nomor 82. Di setiap kelompok kerja yang Anda masuki pasti ada saja orang yang tidak menyukai prestasi yang telah Anda raih. Meskipun Anda dapat dengan cara yang benar, sikap Anda terhadap hal tersebut. Nah, gimana sikapnya nih? Gitu. Jadi, memperlakukan dia sebagaimana memperlakukan saya. Nah, itu kan mendapat poin 1. Jadi, kalau misalkan orang nggak suka dengan prestasi kita, ketika orang lain punya prestasi, kita nggak suka. Nah, itu juga nggak benar ya. Kemudian, memusuhi dan mendiamkannya agar dia segera sadar. Ya, belum tentu juga. Kalau didiamkan, dimusuhi, belum tentu orangnya sadar. Kemudian mendapat poin 3 jika mengadukan masalah tersebut pada atasan agar orang tersebut ditegur. Enggak, atasan punya banyak ini ya, persoalan lain dibandingkan ngurusin antar pegawainya. Kemudian poin 4 jika mengacukan orang tersebut, saya mendapatkan prestasi tersebut dengan jalan yang baik. Ya, ini poin 4 ya, lebih mending. Dan poin maksimal jika mendekati dan berusaha untuk memahaminya. Kira-kira kenapa ya ini kok kita berprestasi tapi dimusuhi dan seterusnya. 83. Akibat meningkatnya nilai dolar di pasaran, perusahaan tempat saya bekerja berencana melakukan perubahan yang mendasar dalam struktur organisasi yang menyebabkan pengurangan jabatan pada beberapa divisi, termasuk divisi tempat saya bekerja. Sikap saya, gimana nih? Kayak corona, terus divisinya akan mengurangi pegawai, tapi ternyata di divisi kita gitu ya. Jadi akan mendapatkan poin 1 jika mengajak rekan kerja yang lain untuk memprotes rencana kebijakan tersebut. Kasihan ya, soalnya udah pusing terus malah kita demo. Kemudian yang kedua akan mendapat poin 2 jika tidak menerima perubahan tersebut karena saya mungkin akan kehilangan jabatan saya. Tuh, ini tidak menerima juga tidak kurang tepat ya. Kemudian akan mendapatkan poin 3. Sebaiknya perubahan tersebut ditunda sampai saya pensiun. Iya, kalau pensiunnya segera, kalau masih lama gitu kan. Sedangkan nilai dolar di pasaran sudah lemah mungkin. Terus kemudian atau sekarang sudah corona gitu, produksi nggak ada dan seterusnya.
Kemudian akan mendapatkan poin 4 jika saya segera mengajukan pengunduran diri sebelum saya kehilangan jabatan saya. Ya, ini mungkin lebih baik misalkan mengundurkan diri, kemudian mencari pekerjaan lain dan seterusnya. Dan mendapatkan poin 5, mengedepankan kepentingan perusahaan dan tetap bekerja sebaik-baiknya. Oke, divisinya memang misalkan dikurangi. Mungkin dengan kompetensi yang kita miliki, kita bisa pindah ke divisi yang lain, mempelajarinya, dan segera bekerja maksimal gitu ya, tetap bekerja sebaik-baiknya. Lanjut ke soal nomor 84. Ketika Anda sedang berbelanja di warung, penjual warung tersebut melakukan kesalahan saat menghitung total belanja Anda, sehingga kembalian Anda berlebih. Sikap Anda gitu. Kira-kira apa nih? Yang B. Misalkan kalau memilih opsi B, meninggalkan toko segera sebelum ketahuan jika penghitungannya salah, ini akan mendapatkan 1. Ya, kalau lebihnya sedikit. Ternyata kalau misalkan lebihnya banyak banget, gitu. Misalkan kembaliannya harusnya 2.000 jadi dikembalikan 20.000, kan jadi rugi banyak ya. Atau malah kembaliannya lebih banyak daripada uang yang diberikan. Kita memberikan 10.000 dikembalikan 40.000 sekian gitu kan. Kemudian mengabaikannya karena bisa saja harganya memang sudah berubah gitu. Nah, ini mungkin kalau yang selisihnya dikit-dikit, tapi kan ditanyakan dulu ini memang berubah atau lebih murah atau diskon dan seterusnya ya, supaya pedagangnya tidak rugi. Kemudian mendiamkannya karena itu bukan kesalahan saya. Gitu. Ya salah juga, udah tahu ada selisih, seharusnya konfirmasi ya. Kemudian yang keempat, menunggu si pemilik warung menyadari kesalahannya, baru saya akan mengembalikan kelebihan uangnya. Tunggu gitu ya, ini ditunggunya di mana nih? Kemudian yang paling tepat adalah ini ya, yang A. Mengkonfirmasi jumlah pembelian untuk mendapatkan kebenaran gitu. Jadi ini berapa sih harganya, kenapa kembaliannya segini, kayaknya kelebihan deh gitu dan seterusnya ya. Jujur diutamakan ya. Kemudian soal nomor 85. Instansi tempat Anda bekerja menugaskan Anda untuk mengikuti pelatihan pada hari Sabtu dan Minggu. Sikap Anda, nah misalkan ini jam kerjanya Senin sampai Jumat, tapi ada pelatihannya Sabtu dan Minggu, gimana nih gitu ya sikapnya? Akan mendapatkan poin 1 jika memilih, tetap memilih untuk libur karena itu memang hak Anda untuk libur, tapi kan instansinya maksudnya menugaskan gitu. Anda, kalau menugaskan Anda berarti kan Anda itu punya kompetensi gitu. Kemudian akan mendapatkan poin 2 jika beralasan hari tersebut sedang ada keperluan keluarga, kan belum tentu juga kan ya. Kemudian mengikuti pelatihan dengan syarat uang saku 2 kali lipat. Wah, ini materialistis nih, apa-apa harus dinilai dengan uang. Kemudian poin 4 jika menyarankan pegawai lain yang bersedia mengikuti pelatihan. Ini agak lebih mending ya, maksudnya kalau memang benar-benar Sabtu dan Minggu itu ada agenda, menyarankan pegawai lain aja gitu yang memiliki kompetensi yang sama. Atau kalau misalkan memang Sabtu dan Minggu itu cuman libur untuk istirahat, kita bisa mengorbankan waktu libur untuk mengikuti pelatihan. Karena kan pelatihan juga meningkatkan kompetensi, nggak apa-apa ya. Dan itu juga untuk instansi. Maka opsinya adalah D. Oke, sekian pembahasan tes karakteristik pribadi nomor 81 sampai 85. Semoga bermanfaat, tetap berlatih teman-teman Baru Science Institute. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.